Halo, shalom, shalom, shalom. Selamat pagi adik-adik semua, papa, mama, apa kabar? Kakak yakin pasti semuanya dalam kondisi yang sehat, bersemangat, dan bersuka cita. Tidak lupa kakak sampaikan selamat hari Natal, Merry Christmas buat kita semua. Karena kita sudah merayakan hari Jumat kemarin tanggal 25 Desember. Nah adik-adik, masih dalam rangka Natal nih, makanya kakak pakai topi Natal ya. Kakak mau bertanya sedikit ke adik-adik. Adik-adik inget gak salah satu kisah di dalam peristiwa rangkaian Natal kelahiran Tuhan Yesus ketika ada gembala yang menjaga di padang rumput. Pada ceritakan malam itu mereka sedang menjaga dombanya. Kemudian tampaklah cahaya yang begitu terang di langit. Kenapa? Karena apa? Ya benar, karena ada malaikat menampakkan diri dan menyampaikan berita sukacita mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Oleh sebab itu adik-adik, kakak mengajak setiap kita, ayo kita juga menyiarkan berita ini, kelahiran Tuhan Yesus. Kita mau nyanyikan, hai siarkan di gunung. Ayo kak. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Sekali lagi, hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala, di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan, terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama, kami boleh bersekutu kembali, sekalipun kami masih harus melakukannya secara online dari rumah kami masing-masing. Tuhan, kami tetap mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan bagi kami, dan biarlah saat pagi hari ini kami boleh beribadah, Tuhan kami boleh mengikuti sekolah minggu ini dengan baik. Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, biar kami bersama-sama memuji Engkau, kami bersama-sama bersuka cita, kami bersama-sama juga mau belajar mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan ibadah kami hanya ke dalam pimpinan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Di momen Natal ini kakak yakin kita merayakan dengan berbagai macam cara. Ada yang mungkin pergi bersama dengan keluarganya, ada yang cuma di rumah saja, ada yang mungkin membuka kado bersama. Tapi apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan, tapi kakak yakin bahwa ada sukacita yang besar yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena Yesus boleh lahir ke dunia, Yesus boleh menyelamatkan kita, dan kasih-Nya ada di dalam hati kita. Oleh sebab itu kakak mengajak setiap kita, mari kita bersukacita. Kita mau nyanyikan adalah sukacita di hatiku yang diberikan oleh Tuhan. Ayo kak, kita nyanyikan.
adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi, tapi kita pakai suka-suka, cita-cita gitu ya. Adalah suka-suka cita-cita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah suka-suka cita-cita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik, pada saat ini kita sedang menikmati waktu liburan kita, libur Natal sama Tahun Baru. Liburannya panjang sekali. Ada sebagian di antara kita yang memilih untuk pergi keluar kota mungkin, tapi ada juga yang mungkin pergi tapi tetap di Gresik aja, mungkin ke mall gitu ya. Tapi ada juga yang memilih untuk kita menikmati waktu libur ini di rumah saja, stay at home. Adik-adik, bagaimanapun cara kita mengisi liburan, tapi satu hal yang harus kita tetap lakukan adalah kita harus menaati peraturan pemerintah yang ada. Di antaranya apa? 3M. 3M. Apa itu? Memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. So, sekalipun kita bersukacita, kita tetap harus taat pada peraturan yang ada. Adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Dina. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh menerima, mendengarkan pesan Tuhan bagi kita. Kita mengundang Tuhan Yesus hadir. Kita nyanyikan, mari masuk Tuhan Yesus, masuk di dalam hatiku. Mari katakan, mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Sekali lagi katakan, mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Shalom, selamat hari Minggu teman-teman terkasih. Bagaimana? Masih merayakan Natal ya? Ya, ini ada pohon Natal. Bulan-bulan ini kita masih merayakan Natal. Karena itu Bu Dina mengucapkan selamat hari Natal. Dan biarlah sukacita dan damai Natal melingkupi teman-teman semua. Kita mau berdoa dulu ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, saat ini kami akan membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya kami bersikap baik, sehingga kami mendengarkan dengan baik, dan kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak yang taat kepada Tuhan.
pimpin hambamu ini yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Teman-teman, saat ini kita masih dalam suasana Natal. Dan biasanya kalau suasana Natal, kita pasti ingat tentang Maria dan Yusuf. Dan hari ini, pagi ini, Bu Dina masih mengajak teman-teman untuk melihat apa yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf ketika mereka sudah mendapatkan bayi Yesus. Maria sudah melahirkan Yesus. Nah, pada minggu ini 27 Desember 2020 kita akan mendengar firman dengan tema dalam sukacita pun tetap taat. Dalam sukacita pun tetap taat. Teman-teman bisa membuka bagian firman Tuhan di dalam Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ke-40. Nah, karena ayat ini cukup panjang, teman-teman bisa membacanya. Nanti Bu Dina akan menceritakan secara ringkas apa yang ada di dalam firman ini. Nah, ceritanya Maria dan Yusuf melakukan 2 ritual wajib yang mereka lakukan ketika mereka sudah mendapatkan bayi Yesus. Ritual yang pertama, ketika Yesus berumur 8 hari, Yesus disunat. Menurut tradisi saat itu, menurut hukum Taurat Musa, bahwa seorang bayi laki-laki pada usia 8 hari wajib disunat. Dan Maria serta Yusuf taat kepada perintah tersebut. Juga mereka menamakan bayinya dengan Yesus. Nama itu diberikan oleh malaikat sebelum Maria mengandung. Ketika Maria ditemui malaikat Gabriel menyatakan, berilah nama anak itu Yesus. Yang dilakukan Maria dan Yusuf betul-betul taat. Dia tidak memberi nama lain, tapi nama Yesus. Dan juga dia mengikuti hukum Taurat Musa bahwa 8 hari Yesus disunat. Dan kemudian ritual kedua, apalagi yang harus dilakukan oleh Maria dan Yusuf. Ketika 40 hari setelah Maria melahirkan, tibalah saatnya pentahiran Maria. Maria dan Yusuf membawa bayi Yesus ke bait Allah di Yerusalem. Perjalanannya cukup jauh, teman-teman, dari kota mereka Nazaret, dan mereka membawa bayi Yesus di Yerusalem, di bait Allah. Di sana mereka melakukan ritual yang waktu itu harus dilakukan. Yang pertama yaitu korban bakaran, dan yang kedua korban penghapus dosa. Dan mereka juga harus menyerahkan bayi Yesus untuk dikuduskan, diserahkan kepada Tuhan. Pada saat itu, menurut hukum Taurat Musa, seluruh anak laki-laki sulung itu harus diserahkan kepada Tuhan, dan mereka membawanya ke bait Allah. Nah, mereka membawa 2 ekor merpati, ya. Jadi sepasang merpati. Mereka membawanya untuk sebagai korban bakaran dan korban penghapus dosa. Kalau dilihat ini apa yang dibawa mereka, yaitu sepasang merpati, kita bisa tahu bahwa Yesus bukan dari keluarga yang kaya. Karena menurut hukum saat itu, untuk korban bakaran bisa diberikan domba. Kalau tidak mampu, mereka bisa menggantikannya burung merpati. Nah, saat itu yang dibawa Maria dan Yusuf adalah 2 ekor burung merpati. Ya, mereka menyerahkan kepada Tuhan. Ya,
Nah, ketika mereka sampai di Bait Allah di Yerusalem, wah, di sana mereka ketemu 2 orang, yaitu Bapak siapa ya? Nanti kalau teman-teman baca dari Lukas 2 pasal 21 sampai dengan 40 ini, teman-teman tahu namanya Bapak Simeon. Sudah tua, kakek-kakek ya. Nah, ketika Bapak Simeon melihat bayi Yesus, bersukacitalah Bapak Simeon. Kemudian Bapak Simeon menggendong dan menantangnya. Wah, seakan-akan sesuatu yang sudah ditunggu saat ini ada di depan matanya. Apa yang dikatakan Bapak Simeon? Ya, Gina akan bacakan buat teman-teman. Ini ayat yang ke-28 nggak sampai 32. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Wah, Simeon telah melihat bayi Yesus, telah melihat Mesias yang ditunggu-tunggunya datang. Dikatakan bahwa Simeon ini adalah seorang yang benar dan seorang yang saleh, yang terus taat kepada Tuhan, terus beribadah, terus melayani Tuhan di Bait Allah, dan saat itu bersukacita melihat Yesus. Maria sama Yusuf bingung, apa ya kira-kira yang dikatakannya itu, tapi mereka menyimpan dalam hati. Dan Bapak Simeon ini, teman-teman, akhirnya memberkati Maria dan Yusuf, memberkati bayi Yesus. Dan mereka tidak hanya ketemu dengan Bapak Simeon, mereka juga ketemu seorang nenek yang sudah 84 tahun usianya, yaitu Ibu Hana. Ini seorang nabi. Bu Hana ini juga begitu senang ketika melihat bayi Yesus yang dibawa Maria dan Yusuf. Ya, Bu Dina bacakan ayat yang ke-38 ya. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Jadi Ibu Hana ini mengatakan kepada semua orang ya yang sedang menunggu kelepasan dari Yerusalem, menunggu Mesias. Ini loh Mesias, secara tidak langsung dia menyatakan seperti itu. Maria dan Yusuf terheran-heran juga lagi. Tadi Bapak Simeon mengatakan seperti itu, kemudian ini Ibu Hana mengatakan seperti itu. Tapi mereka menyimpannya dalam hati karena mereka sudah diberitahu saat waktu malaikat Gabriel datang kepada mereka, ya, siapa bayi yang akan dikandung oleh mereka, ya. Nah, setelah itu, setelah mereka menyerahkan Yesus pada Tuhan di Bait Allah itu, mereka pun kembali menjalankan kehidupan mereka seperti biasa, ya, kembali ke kotanya di Nazaret, ya, cukup jauh loh, adik-adik, tapi mereka melakukan dengan taat apa yang seharusnya mereka lakukan, ya. Dan dikatakan di sini anak itu bertambah besar. Secara fisik dia tumbuh dengan besar dan menjadi kuat. Lalu ini juga penuh hikmat, tentunya karena kuasa Roh Kudus dan bimbingan kedua orangnya, dia penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah, teman-teman, dari cerita ini kita belajar dari Maria, dari Yusuf, dari Simeon, dan juga dari Hana, ya, Bapak Simeon dan Ibu Hana tadi, ya.
bahwa ketika kita sudah mendapatkan sesuatu yang sebelumnya kita berdoa, ya, kita rajin baca Alkitab, kita minta kepada Tuhan, dan ketika kita mendapatkan sesuatu, kita tidak boleh lengah, karena kita harus tetap mengasihi Tuhan. Kita taat bukan karena kita ingin mendapatkan sesuatu, kita taat karena kita mengasihi Tuhan. Jadi, ketika kita sudah mendapatkan sesuatu, maka kita harus tetap berdoa. Kita harus tetap beribadah. Kita harus tetap rajin membaca firman Tuhan. Kita harus tetap melakukan perintah Tuhan. Jadi, belajar dari Yusuf dan Maria, di dalam sukacita pun tetap taat. Nah, teman-teman saat ini masih sedang berdoa, atau teman-teman sudah merasa bahwa beberapa doanya sudah dijawab. Misalnya, kan baru saja terima rapot kan teman-teman? Wah, aku berdoa ini Budina, rapotku bagus, nilainya A sama B misalnya, seperti itu ya. Kalau ada A dan B-nya, atau nilainya aku pengen nilaiku di atas 80. Pokoknya sudah memenuhi KKM semua. Ternyata Tuhan kabulkan, Tuhan izinkan itu diterima oleh teman-teman. Terus kemudian teman-teman lupa, tidak berdoa lagi. Nah, teman-teman, melalui pelajaran hari ini, melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa ketika kita menerima segala hal yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, ketika kita menerima jawaban doa kita, bahwa ketika kita menerima hal yang baik di dalam kehidupan kita, apapun itu, jangan lupa tetap berdoa, tetap setia kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap rajin baca firman Tuhan. Pada intinya adalah mengasihi Tuhan. Dengan demikian, dalam sukacita pun juga kita tetap mengingat Tuhan dalam kehidupan kita. Dina percaya dan teman-teman bisa melakukan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami belajar dari Ibu Maria dan Bapak Yusuf bahwa ketika mereka sudah mendapatkan bayi Yesus, mereka tetap taat melakukan ritual yang harus dilakukan sesuai hukum Taurat. Mereka tetap taat kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, kami juga belajar supaya tetap taat kepada Tuhan. Walaupun kami sudah menerima jawaban doa kami, walaupun kami sedang dalam keadaan bersuka cita, kami tetap taat, tidak teledor, tidak lupa, tetapi kami mendasarkan segala sesuatunya dengan takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Seperti Maria, Yusuf, Simeon, dan juga Hana. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami menyerahkan kehidupan kami, dan tetap ingatkan kami, di dalam sukacita pun juga kami tetap taat. Amin. Shalom adik-adik, sekarang kita akan membuat tabel ketaatan. Nah, di sini aktivitas dipimpin oleh Kakak Jessica, dan Kakak Jessica ingin kalian membuat tabel seperti yang Kakak buat saat ini. Adik-adik perhatikan ya. Di sini Kakak akan menuliskan judul, yaitu Kak Jessica mau taat. Di tulisan ini Kakak menulis nama Kakak. Adik-adik bisa menuliskan nama adik-adik masing-masing. Lalu Kakak mau pakai spidol line A. Kakak mau bikin tabel.
Ini tabelnya kakak buat seperti ini. Garis pertama, kedua, lalu kakak bikin garis memanjang ke bawah, 1 dan 2 seperti ini. Lalu kakak bikin ini menjadi 6 bagian seperti ini, seperti ini. Nah, kalau sudah membuat seperti ini, yang pertama ini kakak akan menuliskan hari. Lalu di sini kegiatan. Dan di sini checklist. Nah, di sini hari Senin. Besok misalnya. Lalu di sini kita tuliskan kegiatan. Kegiatan yang kita mau lakukan apa ya? Berdoa. Saat teduh. Membersihkan tempat tidur. Lalu apa lagi? Misalnya belajar atau apa, adik-adik bisa tuliskan di sini. Dan ketika adik-adik sudah melakukan ini, semua yang adik-adik tulis di sini, adik-adik bisa beri tanda cawang seperti ini, atau adik-adik bisa memberikan stiker di sini. Seperti ini ya, adik-adik bisa tempelkan kertas ini di kamar adik-adik atau di tempat adik-adik belajar seperti meja belajar. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan sebagian film pesan Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Dina. Tiba saatnya bagi kita untuk menghafalkan ayat nih dari Alkitab. Tapi kali ini tidak hanya 1 ayat, tapi ada 3 ayat yang akan kita baca. Kok banyak? Oh, tidak panjang sebenarnya adik-adik. Tapi ayat ini kakak yakin menguatkan setiap kita. Ayat ini diambil dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai ke-18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18 yang berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita akan baca sekali lagi dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai ke-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke, dihafalkan dan diingat dan dipahami ayat ini ya. Good. Nah, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan dengan ada beberapa cara. Yang pertama dengan transfer ke rekening GKI Gresik, ke transfer melalui BCA ke nomor rekening 790 0798 011, atau yang kedua melalui GoPay, OVO, Dana, Link Aja lewat scan QR code di sebelah sini nih. Yang ketiga bisa lewat amplop persembahan yang dititipkan lewat mama atau papa yang sudah mulai beribadah secara onsite, atau kalau tidak adik-adik boleh simpan terlebih dahulu untuk dikumpulkan nanti pada saat kita sudah bisa sekolah minggu online, kita bisa memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita sekolah minggu kita kali ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan. Tapi ingat, tadi kita diajarkan untuk kita tetap taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Tuhan, taat kepada papa dan mama, taat kepada pemerintah, kepada guru. Dan kita mau menyambut kedatangan Tuhan.
menyambut kelahirannya dengan menyanyikan sebuah lagu, Hai Dunia Gembiralah. Ayo Kak, kita nyanyikan. Mari katakan, hai dunia gembiralah dan sambut rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Sebab kesukaan ini adalah bagi dunia. Kita mau katakan joy to the world. Kesukaan bagi dunia. Katakan, joy to the world. Joy to the world, the Lord is come, and let receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Kita akan mengakhiri sekolah minggu kita yang terakhir di tahun 2020 ini adik-adik. Ore, kita mau tahun baru ya. Mari bersama-sama kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu, sehingga ibadah kami Tuhan boleh berakhir dengan baik. Kami mengucap syukur buat firman yang Tuhan sudah boleh berikan bagi kami. Kami mengucap syukur buat setiap pujian yang boleh kami naikkan. Tuhan, kami mengucap syukur buat semuanya. Kami mengucap syukur Tuhan juga buat penyertaan-Mu hingga kami tiba di sekolah minggu kami yang terakhir di tahun ini. Kami mengucap syukur buat semua yang boleh Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat itu Tuhan. Tuhan sertai kami di dalam liburan kami, ketika kami harus pergi ataupun kami yang berada di rumah. Tuhan yang senantiasa menyertai, memberkati kami. Biarlah di tengah sukacita kami tetap taat Tuhan kepada Engkau. Kami tetap menjadi anak yang mengucap syukur senantiasa kepada Engkau, yang senantiasa berdoa kepadamu Tuhan. Tuhan, biar Tuhan juga senantiasa memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami, bagi keluarga kami, buat papa mama kami, buat kakak adik kami Tuhan, buat oma opa kami. Tuhan memberkati kami. Dalam studi kami Tuhan yang senantiasa juga memberkati. Sekalipun di tengah liburan kami juga boleh terus belajar dengan baik. Kami terus boleh menjadi anak-Mu Tuhan, menjadi anak yang rajin, menjadi anak yang terus senantiasa untuk mengenal Engkau juga, membaca firman-Mu. Berkati juga pekerjaan orang tua kami, Tuhan yang senantiasa menyertai, memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Tuhan senantiasa kehidupan kami, sehingga minggu depan kami boleh bersekutu kembali dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat kami menyongsong tahun yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, biar berkat-Mu senantiasa tercurah, mengalir di dalam kehidupan kami. Biar sukacita, damai sejahtera, berkat yang daripada Engkau terus memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami naikkan Tuhan doa yang jauh daripada sempurna ini hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat menyambut tahun yang baru. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.